Kembali di Breaking News TV One pemirsa, kirap Sangsaka Merah Putih. Saat ini iring-iringan kirap sudah mulai semakin mendekati kawasan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan sudah ada rekan kami Syahda Yostiza yang akan melaporkan situasi terkini di sana jelang penyambutan kirap Sangsaka Merah Putih. Syahda, silahkan dengan informasi Anda. Kali dalam rangka menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, tentunya bendera pusaka yakni yang mencakup duplikat bendera merah putih dan juga duplikat dari naskah teks proklamasi. Kami mendapatkan informasi bahwa sebentar lagi tiba ke Bandara Halim Soekarno-Hatta, ke Bandara Halim Perdana Kusuma maksud saya. Dan sejauh ini memang nantinya rombongan dari kirap bendera pusaka akan tiba di base of Lanut atau Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Hingga kini persiapan memang sudah diberlangsungkan dari sejak tadi pagi. Untuk pantauan terkini di Landasan Udara Halim ini sendiri, ini sudah ada karpet merah, di mana ini memang sudah ada 6 pas pampres, kemudian juga ada 22 Purnawiran Paskibraka 2023 yang memang siap menyambut rombongan kirap bendera pusaka, di mana ini mencakup duplikat dari bendera merah putih dan juga duplikat dari naskah teks proklamasi. Selain itu, dan sejauh ini Ebony dan juga pemirsa, untuk pesawatnya ini sendiri ini sudah ada di landasan udara, di mana untuk tipe pesawat yang memang nantinya akan diterbangkan dari Halim Perdana Kusuma ini menuju ke IKN atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini menggunakan jenis pesawat Boeing, di mana jenis pesawat Boeing 737 Alpha 7305 ini sudah dipersiapkan. Dan nantinya kami juga mendapat informasi bahwasannya untuk pilot yang menerbangkan pesawat jenis Boeing ini bernama Mayor Penembang Kresna Hendrak. Selain itu juga, nanti selain dari rombongan dari kirap bendera pusaka ini sendiri, di Halim Perdana Kusuma ini juga nantinya akan ada dari rombongan Kepala Sekretariat Presiden atau Kasatpres. Selain itu juga ada Setmilpres, di mana Setmilpres itu sendiri TNI Rudi Saladin yang akan memimpin rombongan yang akan berangkat menuju ke IKN Kalimantan Timur. Selain itu juga Ebony dan juga pemirsa, hingga kini kami juga masih menantikan rombongan dari kirap bendera pusaka yang akan masuk ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Hingga kini juga awak media masih menantikan, dari tadi pagi kami masih menantikan setiap proses dan juga persiapan yang dilangsungkan di Bandara Halim Perdana Kusuma, mulai dari sterilisasi yang memang sudah berlangsung dari sejak kemarin dan juga tadi pagi, kemudian juga mulai dari pemasangan karpet merah hingga persiapan pemasukan pesawat ke dalam landasan udara, sekaligus juga persiapan dari para paskibra dan juga pas pampres yang memang sudah berada di lokasi untuk menyambut bendera pusaka, yakni meliputi duplikat dari bendera merah putih dan juga duplikat dari naskah teks proklamasi. Sementara demikian Ebony, pantauan kami dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Baik, terima kasih Syahda Yostiza melaporkan langsung situasi terkini di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, di mana sesaat lagi rombongan kirap akan memasuki Bandar Udara Halim untuk nantinya akan diberangkatkan menuju ke IKN. Dan kami akan kembali menuju ke Ibu Rima Agristina selaku Wakil Kepala BPIP. Bu Rima masih bergabung bersama kami, Bu? Ya, baik. Masih bergabung. Baik, Ibu, kalau kita lihat ini rombongan kirap sudah hampir tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Tentunya kalau ini banyak penonton juga dari anak-anak pelajar yang mungkin mulai terinspirasi untuk ingin menjadi anggota Paskibraka. Ibu mungkin punya pesan, Bu, untuk mereka anak-anak muda. Ya, ada pesan dari saya adalah tentu saja bagi generasi penerus bangsa, ya, Indonesia patut bersyukur bahwa kita diberikan berkah yang luar biasa dengan segala potensi dan juga kesempatan yang kita miliki. Sehingga inilah saatnya bagi generasi muda seluruh Indonesia untuk mengembangkan semua potensi dirinya, setiap hari menemukan versi terbaiknya dengan belajar giat, dengan berusaha keras, dengan tekad yang kuat. Dari pemerintah membuka banyak jalan ya bagi adik-adik semua, baik melalui program Paskibraka maupun program-program lainnya. Masa depan adalah di tangan adik-adik semua. Oleh karenanya dari sekaranglah bergiat dengan sungguh-sungguh
Dan tadi seperti Fristi ya, mengembangkan disiplin dari mulai hidup sehari-hari dan juga di dalam belajar, juga dalam beraktivitas. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menempa diri. Ya, tadi sebagaimana disampaikan, masa depan adalah milik adik-adik semua. Dan di generasi 2045 kita harapkan akan mampu memimpin Indonesia masa depan. Nah, oleh karenanya lah dengan semangat sekarang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia di hari ulang tahun ke-79, kita berharap adik-adik juga semua belajar bagaimana sejarah perjalanan bangsa tidak mudah bagi para pendiri, para pahlawan kita untuk memperjuangkan sehingga kita bisa menikmati alam kemerdekaan seperti saat ini. Dan karenanya lah generasi muda adalah pewarisnya dan yang akan melanjutkan perjuangan itu. Dan semoga semua adik-adik bisa berhasil apapun bidang yang adik-adik ingin tekuni. Dan salah satunya program Paskibraka adalah pengkaderan calon pemimpin Indonesia masa depan akan selalu membuka untuk adik-adik dari seluruh Indonesia dalam proses seleksi yang transparan, berintegritas, dan memberikan akses kepada semuanya. Semoga adik-adik tercapai cita-citanya. Baik, Salam Merdeka. Salam Merdeka, Bu Rima. Terima kasih banyak Ibu Rima Agristina selaku Wakil Kepala BPIP atas waktu dan juga tentunya pandangan dan juga pesan kepada tim Paskibraka dan juga adik-adik tentunya nanti ya yang akan bergabung dengan anggota Paskibraka. Terima kasih Ibu Rima. Terima kasih. Dan inilah pemirsa situasi terkini. Kirap bendera pusaka dan teks naskah proklamasi begitu besar, begitu semangat antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung, menyambut langsung jalannya kirap bendera pusaka ini yang tadi sudah dimulai sejak pukul 8 pagi tadi dari Monumen Nasional, dari Monas, kemudian hingga akhirnya berakhir di Bandara Halim Perdana Kusuma. Nantinya bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini akan diterbangkan langsung ke Ibu Kota Nusantara, ke IKN, untuk nantinya akan dikibarkan pada saat prosesi upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2024. Iring-iringan mulai dari kendaraan taktis, kemudian juga tim anggota ataupun dari TNI Polri ini sudah mulai memasuki kawasan Halim Perdana Kusuma, pemirsa. Tadi kita juga sudah simak laporan langsung dari lapangan dari rekan kami Syahda Yostiza yang menginformasikan bahwa situasi ataupun persiapan di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma sudah begitu matang dan begitu siap. Karpet merah sudah digelar untuk menuju langsung ke pesawat yang akan membawa bendera pusaka ini dan teks naskah proklamasi. Kawasan Halim ini juga sebelumnya sudah disterilkan, pengamanan begitu ketat tentunya untuk menyambut datangnya kirap bendera dan teks proklamasi, di mana proses kirap Sang Saka Merah Putih ini pemirsa dibawakan langsung oleh tim Purna Paskibraka 2023. Ini kita lihat bersama-sama pemirsa, rombongan ataupun iring-iringan kirap Sang Saka Merah Putih sudah mulai memasuki gerbang dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kita sudah sama-sama saksikan momen bersejarah ini, di mana ini menjadi kirap pertama kalinya dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Ini menjadi rangkaian acara ataupun rangkaian kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus mendatang. Tadi juga disampaikan oleh Wakil Kepala BPIP, di mana prosesi kirap ini juga merupakan simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa, kemudian juga sebagai bentuk tekad untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Dan kembali saya akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan narasumber kami yang sudah bergabung di studio. Dari tadi kita sudah cukup banyak
berbincang dengan Purna Paskibraka 2022 Idewa Ayu Firsty. Iya. Ini tadi kita sudah cukup banyak ya yang kita obrolin. Nah, kalau soal latihan yang begitu ketat, kemudian juga seleksi yang cukup intens, Firsty mungkin ada cerita mengenai tantangan dari kegiatan latihan di lapangan. Mungkin Firsty juga sempat mengalami sakit atau mungkin cedera ketika latihan fisik, karena kan itu begitu berat ya. Siap. Untuk sakit tidak pernah Kak, tapi kalau cedera waktu latihan itu pernah, karena memang kelalaian saya sendiri. Oke. Jadi ceritanya itu setelah habis makan malam kalau nggak salah. Makan malam itu saya kembali ke barak untuk mencuci peralatan makan yang sudah disediakan dari BPIP. Nah, di situ saya melihat ada sedikit pecahan kaca, pecahan yang ada di gelas. Nah, saya langsung masukin aja tangan ke situ untuk mencuci. Ternyata gelasnya pecah dan saya kegores untuk tangan yang sebelah kanan. Di dekat kelingking. Sempat ada luka begitu ya? Sempat ada luka. Tapi itu berpengaruh nggak ke kegiatan latihan Firsty saat itu? Saat itu dari tim kesehatan yang di sana 2 hari tidak boleh mengikuti olahraga untuk yang push up ataupun sit up karena takutnya kotor. Dan ini sempat dijahit juga. Sempat langsung dijahit. Langsung dijahit. Besar ya lukanya. Cukup besar. Tapi kalau cerita Firsty itu kan artinya peralatan makan bahkan sampai ke gelas itu semua jadi tanggung jawab masing-masing gitu. Siap, jadi tanggung jawab masing-masing. Dari mencuci, terus membawa itu semuanya tanggung jawab masing-masing. Baik, itu sebagai bentuk latihan kedisiplinan juga. Betul. Ya berarti ya. Tanggung jawab sampai hal-hal kecil. Sampai kalau kita lihat mungkin atribut, kita lihat ada pin, kemudian juga peci tentunya. Ini semua dijaga begitu. Mungkin Firsty ada pengalaman misalnya ya ketinggalan atau mungkin lupa gitu ya. Kalau pengalaman itu tidak pernah Kak, karena dari sananya juga kakak-kakak pamong itu sudah memberitahu kita untuk menamai. Itu juga bentuk disiplinnya. Kita harus menamai barang-barang kita mulai dari handuk, topi latihan, botol minum, itu semuanya harus dinamai. Sampai hal-hal sekecil itu semuanya ya harus jadi tanggung jawab masing-masing. Betul. Itu berarti berpengaruh juga ke setelah Firsty mengikuti latihan intens itu kan kurang lebih 1,5 bulan tadi ya di Jakarta. Kemudian berpengaruh kemudian ke keseharian Firsty di rumah ketika kembali lagi. Menjadi karena di rumah itu nantinya saya menjadi lebih ingat. Oh, jadi ini di sini nih, di sini. Jadi saya langsung tulis semuanya. Kebiasaan di sana menamai ya saya tulis. Saya menaruh barang ini di sini gitu. Oke, Firsty kita tahan dulu ceritanya. Kita lihat ini iring-iringan kirap Sang Saka Merah Putih sudah mulai memasuki landasan udara di Halim Perdana Kusuma. Sesaat lagi kita akan sama-sama saksikan prosesi yang akan digelar di Lanut Halim ini pemirsa sebagai titik terakhir dari Jalan Kirap di Jakarta sebelum nantinya akan diterbangkan bendera pusaka dan juga teks naskah proklamasi menuju ke ibu kota Nusantara.